Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini sebelum kita melakukan kegiatan kita, marilah kita kembali merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Saudara sekalian, suatu hari saya menyetir mobil sewaan dari satu tempat ke tempat yang lain, lalu kemudian sore hari saya kembali pulang ke daerah Tangerang Selatan, saudara. Saudara, ketika siang hari saya membawa mobil tersebut tidak menjadi masalah karena masih terang, saudara. Tetapi menjelang sore lalu kemudian malam, saudara, saya baru sadar bahwa lampu mobil tersebut itu tidak terlampau terang, sehingga saya tidak bisa melihat dengan jelas jalan di depan saya. Terlihat sih, tetapi remang-remang. Sehingga posisi duduk saya yang tadinya bisa bersandar di kursi, saya harus agak condong ke depan untuk memperhatikan jalan di depan saya. Jadi, selama kurang lebih hampir 1 jam lebih, saudara sekalian, saya posisi duduk menyetir demikian, dan tanda petik saya juga tegang melihat ke depan dengan konsentrasi penuh, supaya saya tidak kena lubang, polusi tidur, dan lain sebagainya. Hasilnya, saudara sekalian, memang sampai di rumah, tetapi rasanya capeknya minta ampun, saudara. Karena saya tidak bisa melihat dengan jelas jalanan, saudara. Akibat daripada lampu depan mobil saya itu remang-remang. Nah, saudara, sama halnya dengan firman Tuhan pada hari ini, saudara. Ayat ini, ayat yang ke-6 ini, itu dilatar belakangi di ayat yang kedua dan ayat yang kelima. Di ayat yang kedua, Yohanes mengatakan bahwa Yesus Kristus itu benar-benar telah dinyatakan di dalam kehidupannya. Artinya, ia melihat Yesus itu hidup dan keteladanan Kristus, dan juga apa yang dilakukan Kristus sepanjang hidupnya, Yohanes tahu, melihatnya, dan semuanya itu terbuka dan terang benderang, saudara sekalian. Dia bisa mengenal Yesus Kristus yang sungguh-sungguh anak Allah yang hidup. Makanya di ayat yang kelima, Yohanes membuat satu statement yang jelas. Allah itu adalah terang. Nah, dalam kerangka ini, saudara, Yohanes menasihatkan kepada kita. Jika kita memiliki persekutuan dengan Kristus, artinya kita mengakui kita punya persekutuan, kita adalah beriman di dalam Kristus, maka sebaiknya hidup kita ini adalah terbuka dan juga terang. Saudara, ini yang susah. Kadang-kadang kita ingin memiliki persekutuan dengan Kristus, tetapi hanya di bagian-bagian tertentu saja. Sementara di bagian-bagian atau sudut kehidupan kita yang gelap, kita tidak mengizinkan terangnya Kristus meneranginya. Sehingga kadang-kadang hidup kita ini samar-samar, saudara-saudara. Dibilang baik gimana, dibilang gak baik, ya nggak juga, begitu ya. Kalau situasinya lagi baik, kita baiknya minta ampun seperti malaikat. Tetapi kalau situasinya lagi sulit, kita jahatnya, jahat banget, begitu. Juteknya, jutek banget, saudara. Sehingga orang ketika kita melihat kesaksian hidup kita, cara hidup kita, orang lain akan bingung. Ini orang baik atau jahat, atau setengah-setengahnya, saudara. Nah, oleh karena itu, Yohanes itu menyatakan dengan jelas bahwa kalau kita memiliki persekutuan dengan Kristus, marilah kita mengundang terang yang besar itu masuk di dalam kehidupan kita. Kegunaannya, saudara, segala yang gelap, segala yang kotor itu dapat kita lihat dan dapat kita bersihkan karena kita memiliki terang yang sejati. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita perbaiki persekutuan kita dengan Kristus.
Jika belakangan ini kita jarang berdoa, baca firman Tuhan, bahkan beribadah, mari kita perbaiki, supaya kita memiliki terang yang sejati, yaitu terang di dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.